Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu bahwa memang kalimat sholat itu harus 5 kali gitu ya. Itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Jadi sholatnya sih wajib, tapi yang mengatakan 5 kali sehari itu tidak ada di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara konkret ada perintah sholat 5 waktu. Adanya berapa waktu, Pak? Nggak disebutkan adanya berapa waktu. Tapi Quran tidak menyebutkan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Ada nggak di Quran? Sholat itu 5 kali. Namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran? Tenan? Pernah baca Quran? Malah paling falak kalau kulhu falak nas paling bacain Al-Fatihah berkat. Kalau panjenengan baca Quran awal sampai akhir tidak akan menjumpai penjelasan bahwa sholat itu 5 kali, namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adanya penjelasan itu di hadits furidat alaikum khamsu maktubat ad-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadits? Quran apa hadits? Mari kita buktikan bahwa perintah sholat terdapat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ilal ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat fajar atau sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surat 17 ayat 78 ini perintah sholat dimulai dari matahari tergelincir, yakni sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Hanya saja tidak dijelaskan secara rinci. Rinciannya nanti akan dijelaskan oleh orang yang lebih kompeten dalam video ini. Sholat itu sudah ada dari dulu. Ya, surat 17-78 ya. Untuk bisa memberikan satu penegasan ini cukup ya. Ketika ini saya bikin bola bumi ekuator, ini jam 12, 15, 18, 9, 6. Di sini 00, sini 02, sini jam 22. Jadi lihat surat 17, 78. Nanti 11, 114. Aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat pada waktu matahari condong, matahari tergelincir, dan pada waktu gelap malam, dan juga pada waktu Quran fajar, Quran waktu fajar. Matahari tergelincir di sini, tergelincir ke sana, berarti di sini sholat duhur. Ya. Terus gelap malam, ghasaqil laili, berarti di sini ada gelap malam. Di sini ada sholat maghrib. Setelah maghrib selesai, itu muncul yang namanya cahaya merah yang disebut syafaq. Orang tua kita menyebutnya candi olo. Nah, cahaya merah hilang, maka muncul gelap malam. Ya, gelap malam itu kemudian muncul ada sholat isya. Nah, kita lihat surat 84 ayat 16 dan 17 ya.
Fala uqsimu bisafaq. Maka aku tidak bersumpah dengan safaq. Safaq itu waktu senja di waktu sore itu. Nah, ada cahaya merah tadi. Walaili wa ma wasaq, dan malam yang ketika digelapkan. Pada waktu gelap malam maka masuk sholat isya. Ya. Terus Quran waktu fajar itu berarti terbit fajar di sini. Maka sholat fajar. Jadi kalau melihat di Mekah Madinah tidak ada jadwal sholat subuh, itu tidak ada, adanya sholat fajar. Ya. Ayatnya juga begitu kok. Aqimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Nah, waktu fajar itu tentu kan berdasarkan Quran. Nah, Quran waktu fajar itu melihatnya adalah di ekuator, maksudnya gitu pengertian ini. Inang Quran al-fajri kana mashuda. Quran waktu fajar itu dipersaksikan ya. Kita harus mencari bukti ke sana. Kita kan sudah ke sana berkali-kali untuk mencari bukti tadi itu. Nah, sekarang kita lihat 11:114. Aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat pada dua tepi siang atau dua ujung siang dan permulaan dari malam. Sesungguhnya kebaikan itu akan melenyapkan kejahatan. Itulah peringatan atau pemikiran bagi yang memikirkan. Nah. Aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Dirikanlah sholat pada dua tepi siang. Tepi siang pertama di sini, tepi siang kedua di sini. Permulaan dari malam adalah maghrib. Maghrib permulaan dari malam adalah matahari tenggelam. Ya. Tepi siang pertama pada waktu matahari terbit setelah sholat fajar, kita melakukan, orang sebutnya sholat duha. Nah, ini kan berarti harus dilakukan. Nah, bagi saya mewajibkan, ada ayatnya loh. Tepis yang pertama, tepis yang kedua adalah ini adalah waktu asar nanti. Asar itu juga waktu tengah itu. Surat kedua 238. Ya. Terus permulaan dari malam adalah maghrib. Nah, kalau sholat ini sudah ada. Sholat wusta tadi surat kedua ayat 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Kemudian surat kedua ayat 239, sholat dalam perjalanan. Ya. Kemudian 401 itu mengkosor sholat. 402 sholat dalam keadaan perang. 403 penentuan waktu sholat. Nah, sudah ada semua. Sholat tengah malam 39 ayat 9. Tahajud surat 17 79. Sholat Jumat 62 ayat 9. Nah, sholat-sholat itu sudah ada semua, terus gimana? Apa itu rumusan itu muncul setelah Nabi Muhammad Mi'raj selesai? Kan itu sebelumnya sudah ada. Saya lihat juga 1778 itu turunnya juga di Makkiyah, surat Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Kan berarti Nabi belum Mi'raj. Ya. Ketika nanti kita membahas masalah sholat 5 waktu itu sudah ada semua dalam Al-Quran. Gimana? Dan ternyata sholatnya sama kok tadi. Dengan sejak Nabi Adam, mintanya itu sejak Nabi Adam. Adam, Nuh, Ibrahim, Israel yang diberi petunjuk dan dipilih. Semuanya ada semua. Dan subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detail.